tolong orang. Zaman dulu kalau kita menawarkan sesuatu, orang tak curiga. Zaman sekarang karena semua penuh dengan kepentingan. Asal menawarkan sesuatu kita langsung gini, apalah ujung-ujungnya nanti. Ujung-ujungnya tak enak nih, udah ada perasaan gak enak nih Pak Ustaz. Udah begitu rupanya manusia akhir zaman. Tapi kita tak pernah putus asa dengan orang baik-baik. Saya pergi ke satu kota, pergi ke sini, pergi ke sini. Manusia yang saya jumpai itu yang tiga itu tetap ada. Orang baik, orang tak baik, orang yang pura-pura baik. Selalu ada. Sukunya beda, tempatnya beda, zamannya beda, tapi jenis tiga manusia ini manusia abadi. Di masjid, di kantor, gitu juga. Pergi ke kantor ini, di situ ada orang baik, ada orang tak baik, ada yang pura-pura baik. Ada yang mensupport dakwah, dia yang mencari ustadz, dia yang menyiapkan semua. Ada yang membenci dakwah, dan ada orang yang ya tengok-tengok. Banyak kuihnya datang. Banyak, selalu ada. Nah, jadi rupanya manusia ini begitu. Kita tinggal menggolongkan diri kita masuk mana. Al-arwah junudun mujannada. Tentara, bala tentara. Ruh manusia ini macam bala tentara. Bala tentara biasanya dia akan menggabungkan diri dengan yang sesuai dengan dia. Berkumpul TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nanti mana yang seragam dia campur ini semua, gabung di tanah lapang. Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Tapi begitu komando upacara 17 Agustus berteriak siap gerak, maka masing-masing akan mencari. Angkatan Darat bergabung dengan warna hijau, Angkatan Laut bergabung dengan warna biru, Angkatan Udara bergabung dengan warna, pokoknya ada warnanya lah. Dia akan menggabungkan dengan itu mana arwah. Begitu juga dengan antum yang mabuk sakau tadi malam bergabung pagi ini sama-sama tak sembahyang subuh. Yang berniat baik sengaja tidur cepat, sepeda motor periksa, habis itu janjian sama kawan, jalan kita ya. Iyalah. Dulu Pak Ustadz kawan nih jalan sendiri aja. Sekarang nih kalau udah pengajian bersama-sama kami. Kenapa? Pernah dikejar begal kami Pak Ustadz. Jadi bersama. Saya ingat dari dulu tuh. Di Mesir pun gitu, ada komunitas kawan yang enak dia kalau bersama. Di Maroko pun begitu. Setelah jadi ustadz-ustadz nih pun begitu. Ada kawan-kawan yang bisa kita duduk bersama. Duduk bersama, jadilah yayasan tabung wakaf umat. Suka ngaji, sama-sama undang ustadz. Sampai hari ini saya masih mengaji. Siapa kita undang bulan ini ustadz? Kita undang Syekh, doktor, profesor, doktor. Nanti bulan depan sampai kita undang lagi Syekh Dr. Abdul Mun'im bin Abdul Aziz Al-Ghumari dari Maroko. Nanti bulan siapa undang? Dia tak pernah berhenti mengaji. Sampai kapan Ustaz berhenti mengaji? Sampai mati. Petua. Undang Syekh ini, undang Syekh ini, undang Syekh ini. Baca kitab 10 hari, 3 hari, yang Syekh ini 4 hari, nanti Syekh Abdul Mun'im 10 hari menghatamkan kitab ini, khatamkan, diundang ustaz-ustaz. Artinya apa? Orang kalau dia sudah satu frekuensi, satu signal, maka dia mudah, ada titik temu. Orang kembar pun belum tentu bisa bertemu, karena beda sifatnya. Itu baru saya tahu rupanya orang kembar, satu ayah, satu mak, satu perut, bisa lain sifatnya. Mukanya sama tapi sifatnya lain. Oh, rupanya tak sama manusia. Kita ini lain ayah, lain emak, lain perut, tapi sifat bisa sama. Betul kata Pak Ustadz, kawan saya itu lain emaknya, lain ayahnya, lain perutnya, tapi sama-sama sifatnya Pak Ustadz. Begitu rupanya Allah mempertemukan. 118
Hadis yang kedua, an Abi Dzar, dari Abu Dzar juga. Aidan juga. Aidan tu i'rabnya maf'ul mutlaq. Ayyatu aidan. Aku iyakan juga. Hal anta tazhabu ilal jami'ah? Na'am. Ana sa'azhabu ilal jami'ah. Terus satu lagi berkata, wa ana aidan. Saya juga. Aidan tu maf'ul mutlaq. Ayyatu aidan. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, yusbihu, setiap subuh. Yang mati tadi malam tak ikut. Yusbihu, setiap subuh. Kullu sulama, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap subuh, maka setiap tulang-tulang sendi kamu ini mesti ada sedekah. Tulang sendi, tulang sendi, tulang sendi, tulang sendi, tulang sendi. Setiap subuh tulang sendi kita ini mesti ada sedekah. Fa kullu tasbihatin sedekah. Subhanallah, 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 sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 tadi. Buat 100 supaya terbiasa bertahlil 100. Sekarang orang saya tengok tahlil 15 20 berhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil itu paling sedikit 100. Jadi kalau antum petik tasbih itu slow, macam tadi tak terlalu kencang, itu satu putaran tuh 2 menit 3 menit. Jadi kalau 1000 di ujung tuh ada 10 biji, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Berarti kalau antum putar la ilaha illallah, la ilaha illallah, satu putaran tuh 3 menit. Berarti kalau 10 putaran 30 menit. 30 menit sebelum subuh berzikir tahlil 1000. Kalau orang Aceh ratik 1000. Tahlil 1000. Biasakan bertahlil 1000 supaya 100 itu tak terasa banyak. Kali kalau biasa tahlil 10, 100 mak tak berhenti-berhenti Ustaz ini. Biasakan tahlil 1000. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Kita subuh udah keluar sedekah. Subhanallah, udah keluar sedekah. Sedekah tulang sendi. Wa kullu takbiratin sadaqah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Ngajak orang baik, ayo salat subuh, ayo sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Nahi mungkar sedekah. Jangan kau pacaran, jangan kau LGBT, jangan kau berzina, jangan kau mabuk, jangan pakai ganja, jangan kau sakau. Jadi kalau orang Islam paham tentang konsep ini, kau kan kuliah di UIN, kan kuliah di UIR, kita ini kan orang bumi lancang kuning, janganlah pacaran, usah urus-urus, jangan urus-urus saya, jangan intervensi saya. Dia tak paham konsep Islam, padahal kawan itu sedang bersedekah. Sedekah tidak hanya dengan duit, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ma'ruf, mungkar. 6 sedekah. Wa yujzi'u min zalika. Nah, ini tak sanggup melakukan yang 7 ini. Wa yujzi'u min zalika, ke-6 yang tadi itu sama nilainya kalau melakukan ini. Apa dia? Raka'atani, 2 rakaat. Yarka'uhuma minad duha, 2 rakaat salat duha. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir,
amar ma'ruf, nahi mungkar, 2 rakaat isyraq. Pas 7. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Saya tidak mau melakukan sholat duha tiap hari karena tidak pernah dilakukan Nabi. Tidak semuanya mesti dilakukan Nabi dalam bentuk fi'li. Ini jelas-jelas dikatakan yusbihu, setiap subuh. Jadi setiap subuh tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Keenamnya ini kata Nabi yujzi, selevel kau lakukan. Kita tidak mau pilih-pilih, 7-7-nya kita lakukan. Nanti posting 7 amalan tiap subuh, di share jadi code. Saya Pak Ustaz kalau dibuat code ini hilang Pak Ustaz, update tertimpa, jadi saya buat baju kaos. Bagus, 7 amalan. Tapi jangan pula kita membuat baju kaos, baju itu dibawa tidur aja. As-sulama, di kalimat dalam hadisnya ada satu kalimat yang kata Imam Nawawi gharib, aneh, perlu dijelaskan. As-sulama bi dhammis sin, sinnya baris dhammah, su. Al-muhmalah, sinnya tak ada titik, bukan mu'jamah. Kalau mu'jamah shin, sulam. Ini bukan shin, tapi muhmalah, sin, sulam. Wa takhfifil lam, lamnya tidak tasdid. Kalau sulam, tangga artinya. Sulam. Ini tidak pakai tasdid, takhfif namanya. Sulam. Wa fathil mim, mimnya baris atas. Sulama, artinya al-mafsil, tulang-tulang sendi. Tulang sendi ini mesti ada sedekah, mengangkatkan barang orang, menolong orang. Tulang sendi. Apa makna tulang sendi? Tulang sendi mesti ada sedekahnya. Ada orang di Rimbo Panjang nih yang tulang sendinya belum bersedekah. Ada. Belum bersedekah tulang sendi. Bangkit dari tempat tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, sudah bersedekah. Jagakan anak istri, bangun salat, sudah bersedekah. Jadi apa maknanya? Beraktivitas. Bangun pagi subuh beraktivitas. Jangan sampai tak ada sedekah tulang sendi. Semakin banyak gerak tulang sendi, makin banyak sedekah. Likulli harakah barakah. Setiap ada gerak, di situ ada berkah. Jadi umat Islam tak boleh diam. Tapi saya sudah tua Pak Ustadz, tak sanggup lagi aktif. Menulis kan bisa. Saya mau di hari tua saya kalau udah tak sanggup lagi pergi-pergi, tak sanggup menulis saya. Menulis tafsir, menulis syarah ini. Sekarang mensyarah tapi tak sanggup nulis. Tulis syarah. Jangan sampai mati langkah. Mati langkah sebuah orang mati kutu. Kenapa disebut mati kutu? Kutu pun tak mati kutu. Bisa pula dia mati kutu. Kutu pun tak mati langkah. Walaupun rambut orang tu keriting, kata kutu, aku tak putus asa, tetap juga aku berusaha di sini. Walaupun jalannya bergelombang, kata dia. Kutu pun tak mati kutu. Bisa pula kita mati kutu. Jangan sampai tak tahu apa yang mau dibuat. Tak tahu apa yang mau dibuat. Apa hukum panjat pinang? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu ibahah, mubah. Hukum panjat pinang itu mubah. Tapi kalau sampai orang yang panjat pinang itu bercelana pendek,
dipijak sama kawannya, terbuka celananya, bisa jadi haram. Haram karena terbuka aurat. Kalau orang yang ikut itu mengumpulkan duit, semua peserta kumpulkan duit 10.000, yang mendaftar 100 orang, maka terkumpul duit 1 juta, digantungkan duit 1 juta itu di atas. Yang mendapat adalah grup 5 orang dapat, maka judi. Jadi kalau mau buat hadiah, cari donatur, penyiap-penyiap. Iuran itu hanya untuk minum, untuk konsumsi, jangan dijadikan untuk hadiah, karena dia bisa menjadi judi. Nah, ini Panjat Pinang. Apa hukum tarik tambang? Kaedah al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asalnya adalah boleh. Kapan dia menjadi haram? Kalau gara-gara itu menimbulkan permusuhan, perkelahian. Tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara, tambang minyak, tambang gas, sudah habis semua diambil orang. Maka yang tinggal sama kita tarik tambang. Nah, jadi kalau Ustadz melarang tarik tambang, apalah yang tersisa untuk kami lagi Ustadz? Tambang nikel udah diambil orang, tambang batu bara udah diambil orang, tinggal tarik tambang ini pun Ustadz haramkan juga. Kejam kali lah Ustadz sama kami. Inilah lagi hiburan kami 17 Agustus. Ya, silakanlah tarik tambang. Tapi dia mempererat persaudaraan, pakai celana panjang. Tarik tambangnya tak masalah. Bapak tuh pakai daster bininya. Kan mesti celana, kenapa mesti pakai daster? Nah, baru saya sebut, udah muncul main bola pakai daster. Kenapa lah dipakai daster ibu? Sudahlah tak membelikan yang baru, yang lama tuh pula kuyak-kuyak. Biasa saja. La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Berawal dari kelucuan, tertawa, berubah menjadi sesuatu yang biasa. Itu salah satu sosialisasi, bentuk sosialisasi supaya kita tak aneh menengok laki-laki pakai baju perempuan. Dulu laki-laki pakai baju perempuan itu aneh, tapi kan udah disosialisasikan tiap hari lah. Itu si anu tuh tengok udah macam perempuan, udah biasa, tak apa-apa, biasa. Membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Jangan sampai kontrol orang tua sosial terhadap LGBT ini mesti. Jangan sampai biasa. Ini dibiasakan di TV. Cobalah tonton TV dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 petang. Channelnya terserah apa aja. Tonton berapa kali bencong muncul. Hostnya bencong, bintang tamunya bencong, desainernya bencong. Untuk apa itu? Bintang iklannya bencong. Gunanya untuk apa? Membiasakan diri. Hantu pun bencong. Film dulu zaman saya masih SMP, Si Manis Jembatan Ancol, ada juga bencong. Catatan Si Boy, waktu saya dari kecil dulu, ada juga bencong. Jadi dari zaman kami dulu sudah disosialisasikan ini, supaya masyarakat bisa menerima itu sebagai sebuah kebiasaan. Tak bisa itu, mesti ditentang, karena itu salah satu penyebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini LGBT lagi marak-maraknya sekarang. Apakah ketika kita main sosial media, kita melihat postingan yang kurang baik dan kita abaikan, apakah kita mendapat, apakah dosa skip? Apakah perlu kita
menunjukkan penolakan. Saya semua yang terkait dengan medsos, kalau hoax terkait dengan diri saya jelaskan. Hoax, buat gambarnya, screenshot, tulis itu hoax. Kalau terkait tentang perbuatan yang melanggar, umum saja, umum. Macam saya menjelaskan ini, umum saja.